Bab 571, ini benar-benar kamu bagian 3. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kata Bos Qian sambil menggosok tangannya, ekspresinya sedikit gelisah. Memang itulah yang terjadi. Jika ada orang lain yang menerima bantuan sebesar itu dari orang lain tanpa alasan, jika mereka tidak mengungkapkan apapun, mereka pasti akan merasa tidak enak di hatinya. Qian Lijun juga berkata, Ruo Fei, kenapa kamu tidak membiarkan kami mengucapkan terima kasih? Terlepas dari beratnya hadiahnya, itu tetap merupakan tanda ketulusan kami. Ya, Bos Qian dengan cepat berkata, Ruo Fei, di mana temanmu? Li Jun dan aku pasti akan mengunjunginya untuk berterima kasih padanya. Xia Ruo Fei berkata tanpa daya, Paman Qian, sebenarnya tidak perlu. Temanku tidak peduli dengan hal-hal ini. Kenapa kita tidak melakukan ini? Saya akan meneleponnya sekarang dan menyampaikan rasa terima kasih Anda. Xia Ruo Fei tidak menunggu Bos Qian dan Qian Lijun berbicara. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Song Rui. Bos Qian dan Qian Lijun saling memandang dan dengan bijaksana pindah ke samping. Ruo Fei. Suara keras Song Rui terdengar melalui telepon. Tuan Muda Song, terima kasih. Xia Ruo Fei tersenyum dan berkata, teman saya telah menerima uang yang ditipu. Anda cukup efisien kali ini. Anda layak mendapat pujian. Song Rui tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali. Dia bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Kamu bahkan tidak tahu? Xia Ruo Fei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hai. Saya tidak peduli tentang ini setelah panggilan itu. Song Rui berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya seorang pembohong tua. Apakah saya harus kembali ke Xiangnan untuk bertemu dengannya secara pribadi? Xia Ruo Fei memikirkannya dan setuju. Dengan status Song Rui, bukankah dia punya ratusan cara berbeda untuk menghadapi tua seperti Liu Jinsheng? Dia dengan santai menyapa Liu Jinsheng, dan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Tidak peduli apa, ini semua berkat kamu. Xia Ruo Fei berkata dengan serius, keluarga temanku juga sangat berterima kasih padamu. Mereka meminta saya menelepon mereka untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Aku membantumu dengan membantumu, Song Rui memutar matanya dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, biarkan mereka berterima kasih. Xia Ruo Fei juga mengetahui kepribadian Song Rui yang riang. Dia tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu mengeluarkan uang untuk ini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengembalikan uang Anda? Kau menampar wajahku. Song Rui segera berteriak, apakah saya perlu mengeluarkan uang untuk masalah sekecil itu? Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Kalau begitu, kamu tidak dengan santainya menggunakan anak buah ayahmu untuk membantumu melakukan ini, kan? Xia Ruo Fei masih khawatir dan bertanya lagi. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, jangan dimarahi oleh Paman Song karena kamu melakukan sesuatu untukku. Kalau begitu aku akan merasa bersalah. Tidak, aku tidak melakukannya. Saya tidak punya. Song Rui berkata, saya baru saja menyapa beberapa teman akrab. Ruo Fei, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan menutup telepon. Saya masih harus menghadiri pertemuan di perusahaan nanti. Hai. Kamu benar-benar kecanduan berpura-pura menjadi bayi yang penurut? Xia Ruo Fei berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, sampai jumpa. Setelah menutup telepon, Xia Ruo Fei berjalan menuju Tuan Qian dan putranya sambil tersenyum. Faktanya, Bos Qian dan Qian Lijun tidak tinggal terlalu jauh, dan Xia Ruo Fei tidak sengaja merendahkan suaranya. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak bermaksud menguping, mereka tetap mendengar beberapa kata. Misalnya, ketika Xia Ruo Fei memanggilnya dengan sebutan, Tuan Muda Song, dia sepertinya secara samar-samar menyebut ayah, Tuan Muda Song. Bos Qian juga sangat penasaran dengan identitas Tuan Muda Song ini. Kedengarannya bangsawan ini kemungkinan besar adalah putra seorang pejabat tinggi. Tidak banyak pejabat tinggi di Hunan yang memiliki nama keluarga Song, tetapi yang paling berkuasa tidak diragukan lagi adalah Hakim Kepala Provinsi, Song Zhengping. Mungkinkah teman Xia Ruo Fei adalah putra Ketua Hakim Provinsi Song Jin? Hati Bos Qian juga sangat gempar. Dia memikirkannya, sepertinya hanya seorang bangsawan dengan identitas ini yang bisa membuat Liu Jinsheng begitu patuh. Sekalipun, Tuan Muda Song, itu bukan putra Hakim Ketua Provinsi Song, statusnya pasti cukup mulia. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menangani masalah ini dengan begitu indah dan sempurna dengan mudah.
Memikirkan hal ini, Bos Qian memandang Xia Ruofei yang berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Tatapannya sedikit berbeda, dan bahkan ada sedikit rasa hormat di matanya. Bab 572, ada semacam saudara yang disebut kawan seperjuangan. Paman Qian, aku sudah memberitahu temanku. Biarkan saja di situ. Ini akhir yang bahagia. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Wajah Bos Qian memenuhi rasa terima kasih saat dia berkata, Ruofei, terima kasih banyak. Saya pikir saya tidak akan pernah mendapatkan kembali uang itu seumur hidup saya. Qian Lijun juga menampar bahu Xia Ruofei dan berkata dengan tulus, Ruofei, terima kasih. Dia tahu betul bahwa Xia Ruofei telah memberikan bantuan besar kepada keluarganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena persahabatan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Qian, Lijun, kamu tidak perlu sopan padaku. Lijun dan aku adalah teman baik yang suka berkelahi. Selain itu, berkat kalian semua, Tuan Luo dikirim untuk membantu. Jika tidak, saya tidak akan tahu apa yang harus saya lakukan dengan setrika saya, strip segar skin dendrobium. Kami hanya melakukan sesuatu yang sangat sepele, keluh Bos Qian. Ruofei, kamu telah banyak membantu kami. Ini tidak ada bandingannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kami adalah keluarga. Jadi kamu tidak perlu terlalu formal. Paman Qian, kami masih memiliki 2 rekan yang datang pada siang hari. Anda hanya perlu menemani kami minum lagi. Pasti, pasti. Bos Qian dengan cepat berkata. Oh, Pan Qian dan yang lainnya akan segera tiba. Saya akan menelepon mereka dan bertanya. Qian Lijun juga berkata. Qian Lijun mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Pan Qian dan Wang Zihai sementara Bos Qian pribadi secara pergi menyiapkan makan siang. Dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xia Ruofei dengan penerimaan yang lebih hangat. Sekitar jam 11 siang, rekan lama Xia Ruofei di perusahaan perairan, Pan Qian dan Wang Zihai, juga tiba di markas besi skin dendrobium milik keluarga Qian. Saat rekan-rekan bertemu, tentu saja ada gelombang kegembiraan dan desahan. Siang hari, Bos Qian menyiapkan jamuan mewah untuk Xia Ruofei, Pan Qian, dan Wang Zihai. Dia juga dengan murah hati mengatakan bahwa dia telah memesan hotel di kota Anyue. Malam ini, Xia Ruofei dan yang lainnya akan mengadakan pertemuan kawan yang lebih besar. Dia akan menanggung semua biayanya. Saat makan, Xia Ruofei, Qian Lijun, Pan Qian, dan Wang Zihai saling bersulang dan membicarakan masa lalu di Angkatan Darat. Semua orang sangat bernostalgia. Mereka bergabung dengan Angkatan Darat ketika mereka berusia 17 atau 18 tahun. Di kamp militer berdarah besi, mereka tertawa dan menangis, meninggalkan tanda hijau yang tak terhapuskan di masa muda mereka. Saat ini, mereka semua telah meninggalkan kamp dan memasuki masyarakat. Namun persahabatan mereka tidak memudar seiring berjalannya waktu. Bos Qian juga sering bersulang untuk mereka bertiga, terutama pihak Xia Ruofei. Bos Qian bahkan mendinginkan gelas anggur. Xia Ruofei adalah seorang tamu, jadi Qian Lijun dan 2 lainnya secara alami minum bersamanya. Namun, toleransi alkohol Xia Ruofei sudah sangat baik ketika dia masih di Angkatan Darat. Sekarang, ini bahkan lebih mengejutkan. Selain itu, suasana hatinya sedang bagus hari ini, jadi dia tidak menolak siapapun. Dia minum setidaknya 1 atau 2 kati anggur putih selama makan. Saat jamuan makan akan segera berakhir, wajah Qian Lijun memerah karena terlalu banyak minum. Dia sedikit lidah terikat ketika dia berbicara. Dia mengambil gelas besar dan mengisinya dengan anggur putih. Dia berjalan ke arah Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, kamu telah banyak membantuku. Tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata terima kasih di antara kita saudara, semuanya ada di anggur. Aku akan bersulang untukmu. Setelah dia selesai berbicara, Qian Lijun mengangkat kepalanya dan meminum segelas anggur putih yang totalnya 2 tael. Xia Ruofei terkekeh sambil mengambil gelasnya dan meminum segelas anggur juga. Dia kemudian mendukung Qian Lijun dan berkata, Lijun, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Tidak, jangan memaksakan diri, pergilah tidur sebentar, masih ada pertarungan sengit malam ini. Leher Qian Lijun menegang saat dia berkata, bagaimana? Bisakah laki-laki mengatakan, tidak. Qiangzi, Zihai, ayo bersulang ke Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat menatap Pan Qian dan Wang Zihai, memberi isyarat agar mereka tidak ikut serta dalam keributan itu. Kemudian,
Dia membantu Qian Lijun untuk duduk dan berkata, ada banyak kesempatan untuk minum, kenapa kamu terburu-buru? Kami akan terus minum malam ini. Kemudian, Xia Ruofei berkata kepada bos Qian, Paman Qian, Lijun minum cukup banyak hari ini. Menurutku kita harus berhenti di sini untuk makan siang. Bos Qian tentu saja tidak akan keberatan. Dia segera berkata, bagus, bagus, bagus. Ruofei, aku sudah mengatur kamar tamunya. Kalian harus pergi dan istirahat sebentar. Aku akan membangunkanmu di malam hari dan kita akan langsung pergi ke kota. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Paman Qian, berikan aku nomor rekeningmu. Saya akan meminta Departemen Keuangan perusahaan untuk mengirimkan biaya pemrosesan untuk pertarungan timah KED ini. Saya tidak bisa menerima uang ini, Ruofei. Bos Qian dengan cepat berkata. Anda membantu saya mendapatkan kembali lebih dari 80 juta yuan. Aku hanya melakukan sedikit bantuan padamu. Bagaimana saya bisa menerima uang Anda? Setelah mendengar ini, Pan Qiang, yang sedikit mabuk, bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Qian, apa maksudmu dengan 80 juta? Bos Qian berkata dengan penuh emosi, Qiangxi, kali ini semuanya berkat Ruofei. Bukankah keluarga kami ditipu sejumlah besar uang beberapa tahun yang lalu? Ruofei mendapatkan uang itu kembali melalui teman-temannya. Ini lebih dari 80 juta. Pan Qiang dan Wang Zihai sama-sama terkejut. Wang Zihai memandang Xia Ruofei dan berkata, Kamerat Ruofei, sepertinya kamu baik-baik saja di daerah setempat. Kami telah mendengar tentang kasus Paman Qian. Bahkan pengadilan tidak akan bisa mendapatkan uangnya kembali. Xia Ruofei tersenyum dan berkata dengan nada rendah profil, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saya kebetulan punya teman di Provinsi Xiangnan. Dia cukup berpengaruh, jadi aku membantu Paman Qian keluar. Bab 573, ada semacam saudara yang disebut kawan, seperjuangan bagian 2. Di zaman sekarang, koneksi adalah sumber daya terbesar. Wang Zihai berkata setengah bercanda, Ruofei, jangan lupa membantu saudara-saudaramu ketika kamu kaya di masa depan. Xia Ruofei menjawab dengan serius, itu pasti. Saya telah membuka sebuah perusahaan di Provinsi Tenggara dan mempekerjakan banyak pensiunan kawan dari tentara lama kita, tetapi mereka semua dalam posisi aman. Kalian para bos besar di Jiangsu dan Zhejiang merasa mereka tidak cukup baik. Itu belum pasti. Jika suatu hari aku tidak bisa datang, aku akan menjaga pintunya. Pan Qiang berkata sambil tersenyum. Ayo, kalian. Kenapa kamu berpura-pura dengan kakakmu? Xia Ruofei tertawa dan memarahi, Li Jun menceritakan semuanya padaku. Kalian telah memulai perusahaan di daerah dan bisnis kalian semuanya cukup besar. Apa yang terjadi di sini, aku tidak tahu. Pan Qiang dan Wang Zihai keduanya tertawa. Qiangxi, Zihai, jika ada peluang bisnis di masa depan, kamu akan menjadi orang pertama yang aku cari. Xia Ruofei berkata dengan serius. Itulah yang aku ingin kamu katakan. Pan Qiang tertawa dan berkata, kami akan mengingatnya. Anda tidak mengizinkan mengabaikan kami. Sama sekali tidak asal-asalan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah bos Qian dan berkata dengan serius, Paman Qian, itu masalah terpisah. Kita tetap harus mengikuti aturan dalam bisnis. Lalu biaya pengiriman. Bos Qian menyela Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, ayo ikuti aturan dan selesaikan masalah bersamamu. Sekarang, sebagian besar perusahaan penagih hutang mengambil komisi lebih dari 30%. Jadi saya akan membayar Anda 25 juta dulu. Setelah dikurangi biaya pemrosesan 100.000 yuan untuk Feng Dou, saya akan mentransfer 24,9 juta yuan lagi kepada Anda, dan kami akan seimbang. Bagaimana keadaannya? Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Paman Qian, saya tidak menjalankan perusahaan mengumpulkan utang. Tetapi kami juga tidak melakukan keluaran teknis. Bos Qian segera berkata. Pada saat ini, Qian Lijun, yang dalam keadaan sepertinya telah mendengar isi argumen semua orang. Dia menatap Xia Ruofei dengan matanya yang menyeringai dan berkata, Ruofei. Kamu bocah. Apakah kamu menampar wajahku? Aku beritahu kamu. Jika kamu berani menyebutkan, sinyalkan biayanya lagi, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu.
Melihat ini, Xia Ruofei tahu bahwa Bos Qian pasti tidak akan menerima uang itu, jadi dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah, jangan membicarakan ini lagi. Paman Qian, Li Jun, terima kasih. Beberapa karyawan perusahaan saya sedang belajar di sini, jadi tolong jaga mereka. Jangan khawatir. Bos Qian berkata, saya pasti akan mengatur guru terbaik untuk mengajar mereka dan berusaha agar mereka dapat beroperasi secara mandiri dalam waktu 1 bulan. Bos Qian khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membayar kembali Xia Ruofei. Qin Xiaojun dan yang lainnya sedang belajar di sini, jadi dia tentu saja harus membuat pengaturan yang tepat. Bos Qian membantu Qian Li Jun kembali ke kamarnya, sementara Xia Ruofei dan 2 lainnya kembali ke kamar tamu masing-masing untuk beristirahat. Setelah meminum 2 kati anggur putih, Xia Ruofei masih merasa sedikit mengantuk meskipun toleransi alkoholnya luar biasa. Dia telah tidur sepanjang sore. Setelah dia bangun, dia mengeluarkan secangkir larutan kelopak bunga hati dari mediumnya dan meminumnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba merasa 100 kali lebih energik. Sebaliknya, yang lain tampak sedikit putus asa, terutama Qian Li Jun. Wajahnya sedikit pucat, dan terlihat jelas dia terlalu banyak minum di sore hari. Xia Ruofei, Pan Qiang, dan Wang Zihai tertawa dan menggoda Qian Li Jun. Semua orang masuk ke mobil yang telah disiapkan Bos Qian dan langsung menuju ke pusat kota Tongyu. Akan ada pertempuran sengit lainnya di malam hari, dan skala pertempuran akan menjadi lebih besar. Pada dasarnya, semua kawan satu angkatan di kota Anue telah bertemu. Xia Ruofei ingin mengajak Qin Xiaojun untuk ikut, tetapi ketika dia mempertimbangkan fakta bahwa Qin Xiaojun telah bergabung dengan Angkatan Darat, sebagian besar rekannya sudah pensiun. Selain itu, Qin Xiaojun tidak berada di resimen yang sama dengan mereka. Dia memperkirakan Qin Xiaojun akan merasa tidak nyaman jika dia pergi ke sana, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Bos Qian telah memesan restoran kelas atas di kota Anue. Pengeluaran rata-rata setidaknya 500 yuan. Dia juga telah menginvestasikan banyak uang. Namun, setelah mendapatkan kembali lebih dari 80 juta sekaligus, Bos Qian sangat gembira dan tidak peduli dengan puluhan ribu yuan untuk makan. Tidak lama setelah Xia Ruofei dan yang lainnya tiba di restoran, rekan-rekan mereka mulai masuk satu demi satu. Karena mereka semua berada di wilayah yang sama, mereka kurang lebih saling menghubungi. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berkumpul. Itu semua karena Xia Ruofei. Xia Ruofei sudah bertahun-tahun tidak bertemu rekan-rekan ini. Karena dia baru berada di perusahaan itu selama beberapa bulan sebelum terpilih sebagai tim penyerang Serigala Tunggal, dia bahkan tidak dapat mengingat beberapa nama mereka. Namun, mereka tetap berpelukan erat saat bertemu, dan ruangan besar itu dipenuhi rasa persahabatan yang kuat. Ada sedikit perbedaan antara pertemuan kawan dan pertemuan teman sekelas. Setiap orang jarang membandingkan keadaannya saat ini. Sebaliknya, mereka mengenang masa lalu. Ketika mereka membicarakan hal-hal di Angkatan Darat, suara mereka jauh lebih keras. Sebotol anggur dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagai penyelenggara, Qian Li Jun juga telah memetik pelajarannya. Dia tidak minum sampai mati dan hanya menyimpan sedikit. Setelah semua orang kenyang, Qian Li Jun mengorganisir sebuah kelompok untuk pergi ke KTV terdekat dan meminta ruang pribadi yang besar untuk bernyanyi. Tidak diragukan lagi. Lagu-lagu militer adalah yang paling populer. Ruangan itu dipenuhi dengan lagu-lagu yang berapi-api dan megah. Pada hari aku meninggalkan Angkatan Darat, veteran, kamu harus pergi, saat rambutmu menyentuh pistol bajaku. Meskipun nyanyian beberapa orang terdengar seperti ratapan hantu dan serigala melolong, semua orang bernyanyi dengan sangat gembira. Beberapa orang mulai menangis saat mereka bernyanyi. Pada tengah malam, semua orang menyanyikan lagu berjudul Prajurit Harddisk Besi. Qian Li Jun menyibukkan diri lagi. Rekan-rekannya yang tinggal di kota Anue naik taksi kembali, sementara Qian Li Jun menemukan hotel bintang 4 untuk rekan-rekannya yang tinggal di daerah itu dan mengatur agar mereka beristirahat. Xia Ruofei dan Qian Li Jun tidak kembali. Mereka check-in ke kamar hotel dan tidur. Keesokan harinya, Qian Li Jun mengumpulkan rekan-rekannya lagi dan pergi ke Gunung Yandang untuk bermain selama sehari. Pada akhirnya, mereka kembali ke rumah setelah bersenang-senang. Xia Ruofei tinggal di rumah Qian Li Jun selama 1 malam lagi dan siap untuk berkendara kembali keesokan paginya. Dia memanggil Qin Xiaojun dan yang lainnya dan menginstruksikan mereka untuk mempelajari tekniknya dengan rajin.
Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Bos Qian dan Qian Lijun sebelum dia naik mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia kemudian meninggalkan besi basis kulit dendrobium. Saat Xia Ruofei berkendara ke selatan menuju Provinsi Tenggara, di Hotel Four Seasons di kota Anyue, Wang Jinsheng telah menghabiskan 3 hari dengan perasaan tidak nyaman. Dia tidak berani pergi kemana-mana dan hanya bolak-balik di hotel sepanjang hari. Dalam 3 hari, berat badannya turun banyak dan terlihat sangat kuyu dengan janggutnya yang tidak dicukur. Setelah menunggu selama 3 hari, Wang Jinsheng akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia menguatkan dirinya dan keluar untuk naik taksi, dan kemudian sampai ke markas besi skin dendrobium milik keluarga Qian. Bos Qian masih minum teh di ruang tamu dan mengagumi arwana merah. Suasana hatinya sedang baik akhir-akhir ini. Wang Jinsheng berdiri di depan pintu sebentar, tetapi Bos Qian tidak menoleh. Dia hanya bisa berseru dengan malu, "Qian tua." Bos Qian kemudian berbalik. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Wang Jinsheng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu di sini lagi? Aku tidak menyambutmu di sini." "Qian tua, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Tapi, kamu tidak membalas pesanku terakhir kali. Aku tidak berani pergi. Aku sudah menunggu di hotel," Wang Jinsheng berkata dengan cepat. Bos Qian kemudian teringat bahwa Wang Jinsheng sepertinya pernah berkata bahwa dia akan mencari hotel di Oyu dan menunggunya membalas, "Tuan Xia." Ketika Wang Jinsheng melihat ekspresi Bos Qian, dia tahu bahwa dia telah melupakannya. Wang Jinsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Qian tua, bisakah kamu menghubungi Tuan Xia?" "Saya." Bos Qian berkata dengan tidak sabar, baiklah, saya mengerti. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan meneleponnya nanti." Wang Jinsheng merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan dengan cepat berkata, terima kasih. "Qian tua, saya akan menunggu telepon Anda di hotel. Nomor telepon saya masih sama." Bos Qian memegang tangannya dengan dingin dan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Jinsheng. Ia langsung mengalihkan perhatiannya ke arwana merah kesayangannya. Wang Jinsheng juga bijaksana dan tidak mengganggu Bos Qian lagi. Dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Bos Qian tidak akan mengganggu Xia Ruofei saat dia mengemudi demi Wang Jinsheng. Dia tidak peduli dengan penantian panjang Wang Jinsheng. Bos Qian menunggu sampai malam. Dia berpikir tidak peduli seberapa lambatnya Xia Ruofei mengemudi, dia seharusnya sudah kembali ke Sanshan sekarang. Dia kemudian mengangkat teleponnya dan meneleponnya. Bab 574, dalam ayunan penuh. Xia Ruofei sedang berada di kantor Feng Jing ketika dia menerima telepon. Ketika dia berkendara kembali ke pertanian Taoyuan, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dia mandi dan tidur sampai malam, ketika dia hendak pulang kerja, lalu berjalan menuju kompleks bangunan di pertanian. Dia telah pergi selama beberapa hari, jadi dia tentu perlu mendengar laporan Feng Jing. Dia juga memiliki beberapa pekerjaan untuk diserahkan kepada Feng Jing, terutama tentang pertarungan KID berkulit besi. Feng Jing fokus pada sebuah laporan. Xia Ruofei menggunakan matanya untuk menghentikan asisten kepala yang baru diangkat, Liu Qian, dan langsung mengetuk pintu sebelum memasuki kantor Feng Jing. "Ada apa?" Feng Rao bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Dia tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama, jadi dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Xia Ruofei yang masuk, dia terkejut dan segera berdiri. Feng Rao berkata dengan ekspresi mencela, "Ketua, Anda kembali. Kenapa kamu tidak mengeluarkan suara?" "Saya pikir itu Liu Qian." Xia Ruofei tertawa. "Saya tidak menyapa. Itulah satu-satunya cara saya dapat melihat CEO Feng bekerja tanpa lelah." "Ketua, sekarang jam kerja. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda lupa makan dan tidur." Feng Jing tersipu. "Ngomong-ngomong, bolehkah saya melaporkan kepada Anda situasi perusahaan selama beberapa hari terakhir?" Xia Ruofei pergantian tangan. "Tidak perlu terburu-buru. Ada beberapa urusan mendesak yang harus aku tangani. Izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Anda harus mengatur pekerjaan itu sesegera mungkin." Saat ini, telepon Xia Ruofei berdering. Itu adalah Bos Qian. "Ketua, apakah Anda ingin saya pergi sebentar?"
Feng Jing berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei tersenyum dan mengganti tangannya. Saya baik-baik saja. Aku tidak melakukan sesuatu yang mengarahkan. Xia Ruofei lalu berjalan ke sofa di kantor dan duduk. Pada saat yang sama, dia mengangkat teleponnya. Paman Qian. Xia Ruofei memanggil sambil tersenyum hangat. Ruofei. Apakah kamu sudah berada di rumah? Apakah perjalananmu lancar? Bos Qian bertanya dengan antusias. Saya tiba jam 2 siang. Itu cukup mulus. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, ada apa, Paman Qian? Oh. Ini tentang Wang Jinsheng itu, kata Bos Qian, bajingan tua itu telah tinggal di kota Anyue selama beberapa hari terakhir. Dia tidak berani kembali ke Xiangnan tanpa izinmu. Dan sekarang kamu di sini hari ini, mohon saya untuk menyapa. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Rupanya La Gurui sangat pekerja keras. Wang Jinsheng sangat ketakutan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Paman Qian, bagaimana lokasinya? Apakah kita bersedia memberi lebih banyak penderitaan? Bos Qian menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Bagi saya sudah sangat beruntung bisa mendapatkan uang saya kembali. Aku tidak ingin berurusan lagi dengannya. Saya hanya akan berpura-pura bahwa saya buta dan mengira dia adalah orang lain. Baik-baik saja maka. Xia Ruofei menjawab dengan sigap, katakan padanya bahwa dia bisa tersesat sekarang. Aku akan memberitahu temanku. Baiklah. Bos Qian tersenyum dan berkata, Ruofei. Jika Anda punya waktu, datanglah mengunjungi kami di kota Anyue. Kami menyambut Anda untuk menjadi tamu kami kapan saja. Baiklah. Paman Qian, Anda juga boleh mengunjungi kota Sanshan saat Anda punya waktu luang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menatap Feng Jing dan berkata, Presiden Feng, mohon tunggu sebentar. Saya perlu menelepon. Setelah itu, Xia Ruofei menelepon Song Rui dan memberitahunya tentang masalah tersebut secara singkat. Dia memintanya untuk memberitahu orang-orang di Provinsi Xiangnan untuk menghentikan semua tindakan terhadap Liu Jinsheng. Masalah ini akan berakhir. Di kota Anyue, Bos Qian menelepon Liu Jinsheng. Dia tidak membuang waktu berbicara dengan Liu Jinsheng, tetapi hanya berkata dengan dingin, Mr. Xia telah berbicara. Kamu bisa tersesat sekarang. Liu Jinsheng merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Namun, Bos Qian tidak tertarik untuk mendengarkan sama sekali dan langsung menutup telepon. Untuk sangat membenci seseorang, itu adalah ketidakpedulian mutlak. Bahkan berbicara dengannya pun membuatnya merasa tidak nyaman. Bos Qian berada dalam kondisi seperti itu. Setelah Liu Jinsheng menyelesaikan panggilan dengan Bos Qian, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota Anyue semalaman. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi setelah kembali ke Provinsi Xiangnan. Kejadian ini berdampak besar pada dirinya. Selain terpaksa memuntahkan sepotong daging berlemak di mulutnya, usahanya juga mengalami kerugian yang cukup parah. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Ini sangat mirip dengan keadaan Bos Qian setelah dia ditipu. Ini juga merupakan mata ganti mata. Kota Sanshan, pertanian Taoyuan. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan panggilannya dengan La Gurui, dia tersenyum dan melambai pada Feng Rao. Presiden Feng, datang dan duduk di sini. Feng Rao secara pribadi membuatkan Xia Ruofei secangkir teh dan duduk di sofa di seberang Xia Ruofei. Dia tersenyum dan bertanya, Ketua, instruksi penting apa yang Anda miliki untuk datang ke kantor saya segera setelah Anda kembali? Jangan bilang kamu mencoba menekanku lagi. Xia Ruofei bersandar di sofa empuk dengan nyaman dan berkata sambil tersenyum, memikul beban adalah suatu keharusan. Orang yang cakap harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Kamu mengeksploitasi kerja kerasku, Anda harus menaikkan gaji saya. Feng Jing berkata dengan malu-malu. Setelah mengenal Xia Ruofei lebih baik, Feng Jing tidak lagi pendiam seperti sebelumnya. Dia bahkan akan mengungkapkan sisi kekanak-kanakannya dari waktu ke waktu. Ada sedikit kelembutan dalam gaya wanita kantorannya yang dewasa. Itu adalah gaya yang unik. Xia Ruofei tertawa dan berkata, tentu. Aku akan memberikan paket merah besar di akhir tahun. Tapi menurutku kamu tidak akan peduli lagi dengan paket merah itu. Dividen perusahaan akan menjadi bagian terbesar. Bab 575, dalam ayunan penuh bagian 2.
Kalau begitu aku akan mengandalkan berkahmu. Feng Jing tersenyum dan bertanya, ada apa? Ketua, jangan biarkan kami dalam ketegangan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, jangan khawatir. Itu hal yang bagus. Setelah berbicara, Xia Ruofei menyesap teh yang baru saja dibuat Feng Jing dan bertanya, Bos Feng, saya meminta seorang ahli dari Jiangsu dan Zhejiang untuk membantu saya membuat ember maple berkulit besi beberapa waktu lalu. Apakah kamu mengetahuinya? Feng Rao mengangguk. Bukankah kamu juga mengirim Qin Xiaojun dan yang lainnya untuk belajar di Jiangsu dan Zhejiang? Hal yang ingin kamu bicarakan hari ini ada ringkasannya dengan ini? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya membawa besi kulit maple yang dibuat oleh Master Luo untuk kami ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Balai Tongren Kota Qiantang meminta Institut Penelitian Medis Jiangsu dan Zhejiang untuk melakukan tes. Kumpulan besi ini, kulit maple mengandung glukosa dendro B 10% lebih banyak daripada produk khusus terbaik di pasaran. Itu adalah harta karun di antara harta karun. Kumpulan besi kulit maple ini menghasilkan total pendapatan lebih dari 20 juta. Mata dan mulut indah Feng Rao terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaget, KID seberat 100 kg seharga 20 juta. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah ini bukan kesepakatan satu kali saja. Saya punya cara untuk mendapatkan pasokan bahan yang stabil dengan kualitas yang sama, yang berarti, itu artinya perusahaan kita akan memiliki satu produk lagi. Feng Jing melanjutkan dengan penuh semangat, dan ini adalah produk fenomenal yang dapat menguasai pasar. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum. Ya. Saya juga telah mencapai kesepakatan lisan dengan CEO Lin dari Qiantang Tongrentang. Tongrentang akan menjadi distributor tunggal maple Ironhide yang diproduksi oleh perusahaan kami. Pada saat yang sama, mereka setuju untuk mempertahankan merek dagang Paradise Corporation. Kami masih perlu mendiskusikan model kerja sama spesifik dan rincian lainnya. Xia Ruofei menyesap tehnya lagi dan melanjutkan, jadi, ada dua hal yang harus segera dilakukan. Feng Rao duduk tegak dan berkata dengan serius, tolong bicara, Ketua. Xia Ruofei berkata, hal pertama adalah negosiasi. Presiden Lin dari Balai Qiantang Tongren telah diberi wewenang oleh cabang utama untuk bertanggung jawab atas kerjasama ini. Dia akan terbang ke Sanshan besok dan datang ke perusahaan kami untuk membahas detail kerjasama. Saya akan membiarkan Anda bertanggung jawab atas negosiasi kali ini. Kamu harus bersiap-siap malam ini. Feng Jing mengangguk. Tidak masalah, Ketua. Anda menetapkan prinsip-prinsip umum. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan dalam kerangka prinsip. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Ada dua jenis kerjasama. Salah satunya adalah menjualnya ke Tongren Hall dengan harga tetap, dan perilaku pasar setelahnya tidak ada hubungannya dengan kami. Cara lainnya adalah dengan menjual atas nama orang lain. Kami memasok barang ke Balai Tongren dan menggunakan saluran mereka untuk menjual barang tersebut. Kemudian, kami memberi mereka persentase komisi tertentu. Xia Ruofei memandang Feng Jing, yang sedang mencatat dengan serius, dan melanjutkan, itu karena permintaan Feng Dou berkulit besi lebih tinggi daripada pasokan, terutama untuk Feng Dou berkualitas tinggi. Ada harga tetapi tidak ada pasokan, jadi kami sebenarnya dapat menerima kedua model tersebut. Ketua, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Feng Jing mengangguk. Apa keuntungan kami untuk kedua mode tersebut? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin menjualnya kembali, saya akan menjualnya dengan harga 150.000 dolar Tiongkok per kilogram. Jika kita menggunakan model ini, pasti tidak bisa lebih rendah dari itu. Feng Rao mengangguk dan mencatat nomornya dengan serius. Dia kemudian bertanya, di mana komisi penjualannya? Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, jika untuk retail, kami harus berpartisipasi dalam penetapan harga. Kita tidak bisa membiarkan Tongren Hall menentukan harganya. Hal ini dapat disempurnakan lebih lanjut selama negosiasi. Sedangkan untuk komisi, bisa diterima jika dalam 20.000 yuan per kilogram. Bagaimanapun, mereka telah menyediakan saluran yang siap pakai dan sempurna. Dipahami? Feng Rao berkata dengan lugas. Xia Ruofei tersenyum dan melanjutkan, hal kedua adalah merancang satu set kemasan untuk Ironhide Kaide Dou kami sesegera mungkin.
Tidak perlu terlalu banyak membaginya karena produk kita semua high-end, jadi kemasannya bisa dibilang mewah, tapi rasanya harus enak. Itu harus menonjolkan logo merek dagang perusahaan bunga persik. Saya tidak tahu banyak tentang desain spesifiknya, tapi saya akan menyerahkannya kepada perusahaan profesional untuk melakukannya. Baiklah, Feng Jing mengangguk. Aku akan meminta seseorang untuk membuat rencana awal malam ini. Aku akan menunjukkannya padamu besok. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Anda meminta karyawan Anda untuk bekerja lembur lagi. Bukankah ini terlalu berat bagimu? Sekarang perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup, setiap orang tidak perlu banyak bekerja lembur. Setiap orang menahan energinya untuk mencapai kinerja yang baik. Tidak masalah. Feng Rao berkata sambil tersenyum. Dia kemudian menambahkan, banyak karyawan yang tinggal di pertanian. Tidak banyak fasilitas hiburan di sekitar sini. Banyak dari mereka online di kantor pada malam hari. Tidak ada yang bisa dilakukan saat mereka melakukannya. Baiklah. Kamu memiliki kepercayaan diri, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Feng Rao mencatatnya di buku catatannya, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, Ketua, apakah Anda memiliki instruksi lain selain dua hal ini? Xia Ruofei berkata, terakhir kali Tuan Luo datang untuk membantu kami membuat pohon maple berkulit besi, itu adalah rumah sementara. Karena perusahaan kami akan menjadikan ini bisnis permanen, kami harus membangun beberapa rumah khusus. Bos Feng, tolong beritahu manajer tim konstruksi Li bahwa pertanian itu juga sedang dibangun, jadi kami akan membangun deretan bungalow di sana, khusus untuk produksi pohon maple besi di masa depan. Bab 576, dalam ayunan penuh bagian 3. Baiklah, kata Feng Ke. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, karena kita tidak memiliki potongan dendrobium baru sekarang, kita harus merobohkan deretan rumah dan membangun rumah di tempat. Selain itu, tungku tanah liat, panci besi, dan segala peralatan lain yang diperlukan untuk membuat ember maple berkulit besi juga telah disiapkan terlebih dahulu sesuai standar yang tinggi. Kita harus menerapkannya. Paling lama dalam 1,5 bulan hingga 2 bulan, batch baru kapal Iron Hide akan dikirim ke sini. Saat itu, Tuan Luo akan membawa Xiao Jun dan yang lainnya untuk membuat Feng Dou. Baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi manajer Li malam ini dan menyuruhnya untuk bersiap terlebih dahulu. Kami akan mulai bekerja besok. Feng Rao berkata sambil dengan cepat mencatat informasinya. Xia Ruofei sedikit malu ketika dia berkata, Bos Feng, bukankah aku sedikit kurang baik dalam memberikan begitu banyak pekerjaan sekaligus? Feng Rao memandang Xia Ruofei dengan mata berair dan berkata, saya sudah terbiasa dieksploitasi oleh Anda, kapitalis. Xia Ruofei mengangkat kepalanya dan tertawa. Baiklah, baiklah. Hanya itu yang harus saya lakukan. Feng Jing berdiri. Ketua, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengetikkan laporan terbaru untuk Anda. Lalu, saya akan melaporkan kepada Anda tentang situasi selama beberapa hari terakhir. Xia Ruofei melihat arlojinya dan berkata, waktunya pulang kerja. Tidak perlu terburu-buru untuk melaporkan. Belum terlambat untuk melaporkan setelah negosiasi besok. Ayo makan dulu. Aku tidak lapar. Feng Rao berkata sambil tersenyum. Selain itu, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Ketua, silakan makan. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Jika aku kelaparan sampai mati, bukankah itu menghina salah satu jenderalku? Xia Ruofei berkata, makan lebih penting dari apapun. Kaisar tidak kekurangan tentara yang lapar. Kita akan bicara setelah makan malam. Dengan itu, Xia Ruofei menyeret Feng Rao keluar tanpa basa-basi. Feng Jing merasakan telapak tangan Xia Ruofei sangat hangat dan lembut. Dia tersipu dan melirik ke arah Xia Ruofei. Dia hanya melihat mata Xia Ruofei jernih dan tidak memiliki niat lain. Xia Ruofei tentu saja tidak memiliki pemikiran yang salah. Dia hanya menarik Feng Jing beberapa langkah sebelum melepaskannya. Feng Jing menggerakkan jarinya dengan lembut dan mengikuti Xia Ruofei keluar kantor. Kantin jauh lebih ramai dari sebelumnya. Banyak karyawan tim administrasi tinggal di pertanian, sehingga tempat-tempat dengan banyak anak muda secara alami penuh dengan vitalitas. Ketika para karyawan melihat Xia Ruofei, mereka semua menyambutnya dengan hormat. Xia Ruofei juga memiliki senyum lembut di wajahnya dan mengangguk kepada semua orang. Kalau soal makanan, Xia Ruofei tidak pernah membuatnya istimewa. Dia makan sama seperti karyawan dan menggunakan kartu kreditnya untuk makan.
Karena Feng Jing dan Xia Ruofei duduk di meja yang sama, karyawan lainnya tentu saja tidak ikut bersenang-senang. Saat Xia Ruofei makan, dia berdiskusi dengan Feng Jing tentang negosiasi besok. Dia ingin menyampaikan pemikirannya kepada Feng Jing agar dia lebih percaya diri dalam negosiasi besok. Setelah makan, Feng Jing segera kembali ke kantornya. Xia Ruofei telah menerima beberapa tugas berturut-turut. Dia harus bekerja lembur malam ini. Pada saat yang sama, Feng Rao juga menunjuk beberapa karyawan muda untuk bekerja lembur pada rancangan pertama desain eksterior ember timah. Setelah Xia Ruofei selesai makan, dia langsung kembali ke villa kecil. Dia telah berada di provinsi Jiangsu dan Zhejiang selama 2 hingga 3 hari, dan tidak nyaman baginya untuk memasuki dunia nyata sejak dia keluar. Xia Ruofei juga sedikit merindukan Blackie dan yang lainnya. Juga, menghitung hari, dia bisa meminum sup kehamilan lagi hari ini. Sudah beberapa minggu sejak dia mencoba mengungkap isi metode pembuatan boneka spiritual tersebut. Xia Ruofei ingin segera memakan supnya dan mencoba mengungkap isi metode pembuatan boneka spiritual tersebut. Begitu dia masuk ke dalamnya, dia menutup pintu dan jendela dengan rapat, dan bahkan menutup tirai dengan rapat. Kemudian, dia memanggil gulungan lukisan roh dari telapak tangan dan menghilang dari ruangan. Bab 577, Terobosan lain. Xia Ruofei pertama kali tiba di ruang baru. Selain suara air yang mengalir, suara permainan Blackie dan si berbulu halus 1 dan 2 terdengar dari waktu ke waktu di ruang baru, yang membawa vitalitas dan vitalitas ke dalam ruang. Begitu Xia Ruofei muncul, Blackie yang pertama bereaksi. Ia menerkam Xia Ruofei seperti sambaran petir hitam dan menggigit celana Xia Ruofei dengan penuh kasih sayang sambil mengibaskan ekornya ke arahnya. Damau, Ermau dan yang lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka mengepung Xia Ruofei dan merengek dari waktu ke waktu. Mereka mengikat kepala dan mengibaskan ekornya dengan sangat lemah lembut. Xia Ruofei memegang tangan dan sekantong besar makanan anjing melayang. Xia Ruofei mengeluarkan makanan anjing dan menuangkannya ke piring. Saat dia memberi makan Blackie dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, bersabarlah sebentar lagi. Saat pertanianku selesai, aku akan membawamu ke dunia luar. Blackie, yang berbulu halus, yang berbulu 2, dan sisanya telah berada di ruang kayaki spiritual ini selama bertahun-tahun. Kecerdasan mereka tidak lagi sama seperti dulu. Mereka dapat memahami kata-kata sederhana, jadi mereka berlari mengelilingi Xia Ruofei dengan penuh semangat, seolah-olah mereka menantikan dunia luar yang disebutkan Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei bermain dengan Blackie dan yang lainnya selama beberapa saat, dia mengemudikan kendaraan segala medan menuju pagar logam raksasa yang dibangun sendiri oleh Xia Ruofei di habitat Hornets. Puncak lebah masih bergerak masuk dan keluar dari sarang lebah besar tersebut. Setiap tawon berukuran besar, dan penyengatnya yang terang dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi Xia Ruofei merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya ketika dia melihat mereka. Ekosistem yang stabil telah terbentuk di dalam pagar besi besar. Serangga yang dibawa Xia Ruofei sebelumnya telah tumbuh dan berkembang biak dengan cepat di lingkungan energi spiritual yang kaya, menyediakan persediaan makanan yang tiada habisnya bagi tawon. Xia Ruofei menutup matanya dan merasakan hampir 3.000 tawon di dalam pagar besi. 200 atau lebih hornet yang dia kalahkan dari Liang Haiming terakhir kali telah diisi ulang, dan jumlahnya meningkat banyak. Setelah pertarungan sebenarnya, Xia Ruofei semakin menyukai hornet yang tersembunyi dan mematikan ini. Dia mencoba mengendalikannya. Karena dia terus-menerus meminum sup nutrisi roh untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, dia sekarang dapat mengendalikan lebih dari 400 tawon, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyumnya saat membayangkan pemandangan lebih dari 400 tawon yang berkerumun di langit. Jika ada orang yang menjadi buta dan memprovokasi dia di masa depan, tawon ini akan menjadi senjata pembunuh utamanya. Setelah mengendarai kendaraan segala medan di sekitar ruang baru, Xia Ruofei memarkir mobilnya kembali ke tempat semula dan berteleportasi kembali ke ruang semula. Dibandingkan dengan ruang baru yang luas, ruang aslinya jauh lebih kecil. Selain itu, terdapat area luas yang berisi toples-toples wine berukuran besar, sehingga terlihat semakin ramai. Namun, Lingki di sini juga sangat kaya, dan udaranya dipenuhi dengan Lingki yang berkabut. Meski tergolong sempit, menarik napas dalam-dalam tetap membuat rileks. Besi yang dipanen kulit dendrobium telah memulai babak pertumbuhan baru, dan babak pemanenan baru akan siap paling lambat dalam sebulan di dunia luar.
Tanaman lainnya, termasuk ginseng liar, kayu poedesenan, dan pohon teh da Hong Pao paling otentik, tumbuh cukup baik di bawah pengaruh energi spiritual. Arwana merah di kolam ikan besar sudah tumbuh banyak. Siar Wofei melihat lebih dari 70 arwana merah dan merasakan pencapaian. Awalnya hanya ada satu arwana merah yang sekarat. Belakangan, Siar Wofei menghabiskan banyak uang untuk membeli satu lagi untuk dikawinkan. Setelah itu, ia bertelur dan membentuk gerombolan ikan yang begitu besar. Masing-masing arwana merah kelas atas ini sangat berharga. Arwana merah yang lahir dan besar di ruang peta roh sempurna dalam segala aspek, sehingga harganya pasti tidak akan murah. Siar Wofei memperhatikan bahwa arwana merah ini memiliki panjang sekitar 60 hingga 70 cm, yang sedikit lebih besar dari sepasang yang dia berikan kepada Ling Xiaotian. Sudah waktunya untuk menjual beberapa, pikir Siar Wofei. Masing-masing ikan hias yang berharga ini bisa dengan mudah berharga hingga 1 juta, atau bahkan beberapa juta. Jadi tentu saja tidak mungkin menjual terlalu banyak ikan sekaligus. Siar Wofei berpikir yang terbaik adalah mendapatkan 5 atau 6 dari mereka untuk pertama kalinya. Namun, meski hanya ada 5 atau 6, itu sudah cukup mengejutkan. Jika dia ingin menjual naga merah darah ini, dia akan membutuhkan bantuan Ling Xiaotian. Ling Xiaotian memiliki sekelompok teman ikan, dan orang-orang ini sangat mampu secara finansial. 5 atau 6 ikan mudah dicerna. Lebih penting lagi, dia bisa membuat namanya terkenal di lingkaran. Semua orang akan tahu bahwa Siar Wofei memiliki kemampuan untuk mendapatkan naga darah berkualitas tinggi. Nantinya, dia bisa menjual ikan tersebut secara perlahan. Selama dia memelihara sejumlah kecil ikan yang direproduksi, dia masih bisa mendapatkan penghasilan tetap. Setelah mengambil keputusan, Siar Wofei tidak terburu-buru melakukan ini karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Jangka waktu konsumsi sop penekan badan dan sop pembawa semangat berbeda-beda, namun hari ini kebetulan keduanya siap dikonsumsi. Menghasilkan uang memang penting bagi Siar Wofei. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan aliran uang untuk membeli jet PCO. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ruang peta roh, dan jumlah batu giok yang dibutuhkan untuk meningkatkan ruang semakin menakutkan. Tentu saja, jika Siar Wofei bisa mendapatkan batu hitam misterius dari kali terakhir, mungkin akan lebih mudah untuk meningkatkan ruangnya. Tapi juga, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari, dan tidak ada saluran tetap untuk iPhone. Bab 578, Terobosan Lain Bagian 2. Namun, dibandingkan menghasilkan uang, Siar Wofei lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatan. Oleh karena itu, dia segera kembali ke kolam roh spasial setelah berkeliling. Mengikuti prinsip manis setelah pahit, Siar Wofei mulai membuat sup penekan tubuh terlebih dahulu. Sekarang setelah dia memahami proses dan ramuan Cina yang dia butuhkan sudah siap, Siar Wofei dengan cepat menyajikan sup besar panas yang mengepul untuk menghangatkan tubuh. Memikirkan rasa sakit setelah minum sup penekan tubuh, hati Siar Wofei tidak bisa menahan rasa gemetar. Namun, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat kepalanya dan meneguk seluruh mangkuk sup yang menghangatkan tubuh. Siar Wofei sudah terbiasa dengan efek kuat dari sup penekan tubuh, tapi dia tetap mengerang setelah meminumnya. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi merah dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Setiap inci kulitnya terasa seperti terpanggang api, dan setiap pori-pori di tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum. Siar Wofei sudah berpengalaman. Ia langsung memperagakan rangkaian gerakan kedua yang diperagakan oleh manusia emas. Rangkaian gerakan ini terlihat sangat aneh. Tubuh dan anggota badan dipelintir pada sudut yang aneh, yang lebih sulit daripada yoga. Namun, ketika Siar Wofei masuk ke posisi ini, efek obat yang melonjak segera mulai mengendur dan perlahan memasuki otot dan tulang Siar Wofei. Siar Wofei bahkan bisa merasakan setiap meridian, setiap inci kulit, dan setiap tulang di tubuhnya bergetar. Khasiat obat dari sup penekan tubuh terus-menerus didorong ke dalam tubuh dengan tekanan tinggi. Biasanya, saat dia menyebarkan jaringan gerakan ini, dia harus menahan rasa sakit karena otot dan tulangnya yang bergerak-gerak sepanjang waktu. Namun, Siar Wofei sepertinya tidak merasakan sakit yang sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan waktu berlalunya. Dia hanya mempertahankan postur aneh ini dan tidak bergerak sama sekali. Waktu perlahan berlalu. Siar Wofei benar-benar terlupakan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu.
Tiba-tiba, dia seperti mendengar suara retakan ringan, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Kemudian, Xia Ruofei merasakan sesuatu yang baru dalam pikirannya. Hati Xia Ruofei tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya dan tentu saja tahu apa artinya ini. Xia Ruofei menutup matanya untuk merasakan dan segera mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia memang ingat gerakan ketiga yang dilakukan oleh pria emas kecil itu. Dia tahu betul bahwa ini berarti dia telah melatih rangkaian gerakan kedua dengan sempurna. Itu sungguh tidak mudah. Setelah berlatih rangkaian gerakan pertama selama jangka waktu tertentu, ia berhasil menerobos pertama kali ia meminum sup penekan tubuh. Rangkaian gerakan kedua memakan waktu lebih lama, dan dia telah meminum sup penekan tubuh hampir tanpa henti selama periode ini. Baru hari ini dia mendapat terobosan. Terlihat bahwa kesulitan demonstrasi pria emas kecil itu juga meningkat secara eksponensial. Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana kekuatannya akan meningkat setelah dia selesai mengolah 9 rangkaian gerakan. Bahkan sekarang, Xia Ruofei tidak pernah berani memikirkan kekuatannya saat ini. Dia tidak pernah menyadari bahwa kekuatan fisik manusia bisa mencapai ketinggian yang begitu mengerikan. Namun, setelah dia mengonsumsi sup penekan tubuh dan melatih gerakan pria emas kecil itu berkali-kali, dia terus mencapai terobosan baru. Terkadang, Xia Ruofei bahkan bertanya-tanya apakah ada sekelompok orang di dunia ini yang sekuat dia, namun orang-orang ini jarang muncul di dunia sekuler. Bagaimanapun, hingga saat ini, Xia Ruofei belum pernah bertemu lawan yang kuat. Satu-satunya yang membuat Xia Ruofei merasa terancam adalah Black Panther, yang terakhir kali menculik Ling Qingsui. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau reaksi, Black Panther memberi Xia Ruofei rasa bahaya. Selain itu, gerakan Black Panther jelas lebih baik daripada teknik bertarung umum yang dipelajari Xia Ruofei di Angkatan Darat. Oleh karena itu, saat Xia Ruofei bertarung melawan Hei Bao, dia berada dalam situasi berbahaya. Tentu saja, dia masih berhasil mengalahkan Hei Bao pada akhirnya. Xia Ruofei tiba-tiba teringat kata-kata terakhir Hei Bao sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa tuannya akan membalaskan dendamnya. Seberapa kuatkah Master Black Panther? Xia Ruofei tiba-tiba tertarik. Dia tidak takut atau takut. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Xia Ruofei merasa bahwa Tuan Hei Bao sama dengannya, seseorang yang memiliki kekuatan pribadi yang besar. Saat ini, efek obat tersebut telah berkurang banyak, namun masih sangat ganas. Oleh karena itu, pikiran Xia Ruofei menghilang dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk merasa emosional dan dengan cepat mulai berlatih gerakan ketiga. Xia Ruofei telah mengalami gerakan aneh ini. Setelah gagal 3 kali, ia mampu membuat postur tubuh yang benar. Rasa sakit yang dia rasakan saat berkultivasi datang lagi, dan pada saat yang sama, kecepatan konsumsi khasiat obat dalam tubuhnya meningkat pesat. Merasakan rasa sakit yang familiar, ekspresi Xia Ruofei menjadi rileks karena efek obat yang kejam telah sepenuhnya hilang. Setelah beberapa menit, sisa obat terakhir diserap oleh tubuh Xia Ruofei. Setelah efek obatnya hilang, Xia Ruofei hanya berhasil bertahan selama beberapa detik sebelum dia tidak dapat lagi mempertahankan postur latihan set ketiga. Dengan erangan teredam, dia jatuh ke tanah. Namun, dia segera bangkit dan menggerakkan tangan dan kakinya. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya setelah dia menembus rangkaian gerakan kedua. Bau busuk mulai menyebar. Xia Ruofei bahkan tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa terobosan tersebut telah mengeluarkan banyak kotoran di tubuhnya. Secara alami, dia tidak bisa menyeduh sup kehamilan dengan tubuhnya yang berlumuran tanah dan kotoran. Oleh karena itu, Xia Ruofei untuk sementara meninggalkan ruang petaroh dan bergegas ke kamar mandi untuk mandi 3 hingga 4 kali. Ketika sisa kotoran terakhir telah hilang, dia berganti pakaian bersih dan nyaman dan kembali memasuki ruang petaroh. Xia Ruofei, yang telah mencapai terobosan dalam kekuatan fisiknya, penuh energi. Dia segera mulai menyeduh sup kehamilan dengan mudah. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei tiba di ruang batu di ruang baru dengan sup di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan meminum semua supnya. Kemudian, dia melompat ke tempat tidur batu dan duduk bersila di atas kasur jade. Obat supkin sangat lembut. Arus hangat yang samar perlahan berkumpul. Xia Ruofei merasa seperti sedang mandi di sumber air panas. Seluruh tubuhnya terasa malas.
Dia baru saja mengalami sakitnya api penyucian, dan sekarang dia menikmati kenikmatan luar biasa di tingkat spiritual. Xia Ruofei merasa kenikmatannya seolah berlipat ganda. Dia bahkan menghela nafas dengan nyaman. Khasiat obat dari sup tersebut diserap secara perlahan dan diam-diam oleh Xia Ruofei, dan tidak ada setetes pun yang tersisa di lautan kesadarannya. Dia duduk di kasur jade sebentar untuk menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan buklet di platform batu terbang ke tangan Xia Ruofei. Dia membuka halaman keempat dengan gerakan yang terlatih. Ini adalah kali kesekian Xia Ruofei mencoba membuka halaman keempat. Dia memfokuskan pikirannya, dan kekuatan mentalnya mulai terus-menerus memasuki halaman tersebut. Garis-garis emas di atasnya perlahan mulai bergerak, berkumpul, dan menghilang, dan akhirnya membentuk rangkaian kata-kata emas. 1 menit, 2 menit. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xia Ruofei mulai bergetar. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menarik sedikit energi spiritual yang tersisa. Kata-kata emas di halaman itu juga dengan cepat hancur, dan dalam waktu yang sangat singkat, kata-kata itu berubah kembali menjadi garis-garis emas yang tidak teratur. Dia telah gagal. Namun, Xia Ruofei tidak kecewa. Bukan hanya karena ia berhasil menembus set kedua demonstrasi si kecil emas. Lebih penting lagi, dia hampir membuka halaman keempat. Dia tahu betul bahwa dia hanya perlu mengkonsumsi sup itu sekali lagi, paling banyak 2 kali lagi, dan dia akan mampu menyelesaikan isi halaman keempat. Pada saat itu, metode pembuatan boneka spiritual yang membangkitkan selera Xia Ruofei akan terbuka sepenuhnya. Dia mengembalikan buklet itu ke tempatnya semula dan meminum secangkir lingkungan kelopak bunga hati yang telah dia siapkan sebelumnya. Kemudian, dia duduk di kasur jade untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Xia Ruofei menunggu sampai tubuh dan pikirannya berada dalam kondisi terbaiknya sebelum dia meninggalkan ruang petaroh. Setelah kembali ke kamarnya, Xia Ruofei menyimpan lukisan roh di telapak tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Dia akan menelepon Ling Xiaotian untuk membayangkan tentang arwana merah. Saat Xia Ruofei ingin menelepon, teleponnya berdering. Xia Ruofei melihat ID penelepon dan tidak bisa menahan tawa. Telepon itu dari Ling Xiaotian. Rupanya saya memiliki pemahaman diam-diam dengan calon mertua saya. Xia Ruofei mendekat pada dirinya sendiri. Xia Ruofei tidak berani membuang waktu. Dia segera menekan tombol jawab dan menyapanya dengan senyuman. Paman Ling, apa kabar? Bab 579, 3 hidangan lezat Sungai Yangtze. Suara Ling Xiaotian yang terus terang datang dari telepon, Ruofei. Apakah kamu punya waktu luang besok siang? Aku akan memberikanmu minuman, haha. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya harus punya waktu. Paman Ling, aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Oh, apa itu? Apakah ada proyek bagus lainnya? Ling Xiaotian tertawa kecil ketika dia bertanya. Mari kita bicara secara detail saat kita bertemu besok. Aku butuh bantuanmu untuk masalah kecil. Kata Xia Ruofei. Karena mereka akan bertemu besok, Xia Ruofei tidak terburu-buru membicarakan tentang arwana merah. Baiklah. Kalau begitu kita akan bicara saat kita bertemu, haha. Kata Ling Xiaotian. Xia Ruofei melanjutkan, Paman Ling, saya telah menerima sejumlah uang akhir-akhir ini. Dana untuk pembangunan peternakan sudah mencukupi. Jadi, saya tidak perlu menaikkan dividen kilang anggur untuk saat ini. Ling Xiaotian tertegun sejenak. Ruofei, kilang anggur tersebut memiliki banyak dana, dan rantai modal sangat sehat. Jika Anda memanggil, Anda bisa pergi ke depan dan mendapatkan uang muka. Saya sudah berbicara dengan Departemen Keuangan. Tidak perlu mencari uang dari tempat lain. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Paman Ling, aku tidak pergi meminjam uang. Kebetulan perusahaan kami telah menerima sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk membiayai infrastruktur pertanian, jadi kami tidak perlu menariknya dari kilang anggur. 8 dewa mabuk kita baru saja mulai merebut pasar, dan ada banyak tempat di mana kita perlu mengeluarkan uang untuk publisitas dan promosi. Lebih baik menyimpannya. Xia Ruofei dan Ling Xiaotian tidak berencana memproduksi anggur secara massal. Sebaliknya, mereka berencana menggunakan kualitas anggur untuk menang melawan Lauai. Karena kondisi yang terbatas, 100 ton anggur per bulan mendekati batas kecuali Xia Ruofei membuat beberapa perubahan pada ruangan sehingga toples anggur dapat ditumpuk bersama. Terus terang,
Strategi terakhirnya agak mirip dengan pemasaran kelaparan, terutama anggur putih berkualitas tinggi untuk 3 bulan, 5 bulan, dan 1 tahun. Hasil bulanannya sangat kecil, dan tidak mungkin menjual semuanya. Namun, kelaparan pemasaran tidak berarti tidak diperlukannya biaya iklan. Sebaliknya, menggunakan strategi penjualan seperti itu memerlukan lebih banyak perencanaan dalam hal pemasaran, dan perlu bekerja sama dengan segala macam hal. Biaya periklanan dan pemasaran bahkan akan lebih tinggi dibandingkan strategi penjualan tradisional. Ling Xiaotian tidak keberatan ketika mendengar ini dan terkekeh, baiklah kalau begitu. Ruo Fei, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku saat kamu membutuhkan arus kas. Meskipun kilang anggur tidak dapat memperoleh uang untuk saat ini, kantor pusat masih mudah menarik jutaan atau puluhan juta. Saya mengerti. Terima kasih, Paman Ling. Xia Ruofei berkata dengan tulus. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, kita semua adalah keluarga, apa gunanya bersikap sopan? Ingatlah untuk membawa beberapa botol anggur enak besok. Anggur enak yang dimaksud Ling Xiaotian adalah 8 dewa mabuk, yang mana Xia Ruofei telah menambahkan solusi kelopak bunga hati. Anggur putih yang ditambahkan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada anggur spasial biasa. Ling Xiaotian juga ahli dalam alkohol, jadi dia bisa merasakan perbedaan sekecil apapun. Secara alami, dia bisa mencicipinya setelah memakannya. Tidak masalah. Saya akan membawa beberapa botol lagi besok. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Paman Ling, kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mentraktirku makan besok? Ling Xiaotian berkata dengan misterius, ada makanan enak untuk dimakan. Sekarang, sangat sulit untuk makan. Jadi tentu saja aku tidak bisa meninggalkanmu. Kalau tidak, King Sui akan sangat marah padaku. Hahaha, Xia Ruofei tertegun sejenak. Dia bertanya dengan suara rendah, barang bagus? Paman Ling, mungkinkah dia hewan yang dilindungi? Kamu tidak boleh menjadi orang yang kacau. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, Ruofei, apa yang kamu pikirkan? Saya telah menerima pendidikan militer, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang ilegal? Oh, bagus kalau kamu tidak, Xia Ruofei menghela nafas lega. Namun, keingintahuannya terusik dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, hal bagus apa itu? Ling Xiaotian tertawa dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang 3 makanan lezat Changjiang? Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Bisakah Anda memberi saya pengetahuan umum? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. 3 makanan lezat Sungai Yangtze mengacu pada 3 jenis ikan yang dihasilkan di hilir Sungai Yangtze, yaitu bawal, ikan teri grenadier, dan ikan buntal. Ling Xiaotian berkata, karena panen berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, 3 makanan lezat liar di Sungai Yangtze hampir punah. Jika Anda ingin makan ikan teri bawal atau grenadier liar asli, Anda harus mengandalkan keberuntungan. Paman Ling, kali ini, Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini, saya mendapatkan 2 ikan bawal Sungai Yangtze yang murni dan liar. Itu adalah yang terbaik dari 3 hidangan lezat di Sungai Yangtze dan dikenal sebagai Raja Ikan. Ruofei, daging bawal sangat empuk dan berlemak, dan daging liar bahkan lebih enak. Kamu akan mendapat hadiah, nak. Paman Ling, aku ngiler sekarang karena kamu menyebutkannya, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ling Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, datanglah lebih awal besok. Saya akan membiarkan kepala koki eksekutif Ling GFNB menanganinya secara pribadi. Dia dari Provinsi Sunan. Baik itu ikan pisau atau bawal, dia memiliki keahlian yang unik. Saya jamin Anda akan mendapatkan sisa rasa yang tiada habisnya setelah keseluruhan. Kalau begitu, aku akan menantikan jamuan makan ikan tenggeran Tiongkok besok. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia menjadi semakin penasaran dengan 3 makanan lezat Sungai Yangtze yang disebutkan Ling Xiaotian. Ia menyalakan komputernya dan mencari informasi tentang 3 kuliner khas Sungai Yangtze, khususnya bawal. Dia merasa wawasannya telah luas. 3 kelezatan Sungai Yangtze sudah sangat terkenal sejak zaman kuno. Sejak 6 dinasti, para ulama dan cendekiawan telah mempromosikannya. Banyak sekali puisi dan artikel tentang mereka, serta beberapa anekdot populer, seperti Sudongpo mengecewakan nyawanya untuk makan ikan buntal dan lain sebagainya.
Bab 580, 3 hidangan lezat sungai Yangtze bagian 2. Ikan kunyah empuk dan enak. Ia memiliki kandungan lemak yang tinggi di bawah sisiknya dan kaya akan asam lemak jenuh. Berefek menurunkan kolesterol dan baik untuk mencegah pengerasan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung koroner. Tentu saja, Raja Ikan juga mengakui kelezatan ikan tenggeran Cina. Jadi ada pepatah yang mengatakan, ikan tenggeran Cina yang direbus terasa segar di kedua sisinya, sedangkan ikan tenggeran kukus menarik perhatian para dewa. Ikan bawal bukan hanya salah satu dari 3 makanan lezat di Sungai Yangtze, tetapi mereka juga dikenal sebagai 4 ikan terkenal dalam sejarah Tiongkok bersama dengan ikan mas Sungai Kuning, ikan mi dari Danau Tai, dan ikan bas Sungai Song. Mereka telah menjadi makanan lezat sejak dinasti Han. Sejak zaman Wanli pada dinasti Ming, ikan tenggeran Tiongkok telah menjadi penghormatan. Pada masa Kang XI pada dinasti Qing, hidangan ini telah terdaftar sebagai hidangan penting dalam pesta kekaisaran Manchu Han. Su Dongpo pernah menulis puisi untuk memuji tempat puncak Tiongkok, dengan udara musim semi dari bunga persik, rasa seperti ini lebih enak daripada ikan bas. Setelah menelusuri informasi di internet, Xia Ruofei akhirnya memiliki pemahaman langsung tentang betapa berharganya tempat di Tiongkok yang berisi Ling Xiaotian. Dia mencari harga tenggeran Tiongkok dan terkejut menemukan bahwa harga tenggeran buatan Amerika Serikat adalah sekitar 300 hingga 500 yuan per kati. Ikan jangkar Tiongkok hampir punah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dia tidak dapat menemukan harga untuk referensi. Namun, Xia Ruofei tahu bahwa jika itu adalah ikan bertengger pembohong Tiongkok, harganya pasti akan sangat mahal. Pada titik ini, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide. Kolam ikan besar di peternakan sudah lama tidak digunakan. Ini karena Xia Ruofei tidak bisa memutuskan jenis ikan apa yang ingin dia pelihara. Tidak ada gunanya memelihara ikan biasa untuk dimakan. Entah itu keuntungan ekonomi atau reputasi yang akan dihasilkannya, hal itu tidak akan memenuhi harapannya. Xia Ruofei sesekali memeriksa informasi beberapa ikan berharga. Beberapa prosedur persetujuan lebih merepotkan. Misalnya, salamander perlu dilaporkan secara khusus ke Kementerian Perikanan untuk mendapatkan persetujuan berlapis sebelum dapat dibudidayakan. Sebagai salah satu dari 3 makanan lezat di Sungai Yangtze, blowfish, karena mengandung racun kuat, ia harus dibudidayakan tanpa racun, yang memiliki ambang persetujuan yang sangat tinggi. Kebanyakan ikan yang lebih mahal adalah ikan air asin, dan belum pernah ada spesies ikan air tawar yang cocok. Kali ini, ketika Ling Xiaotian menyebutkan bawal, hati Xia Ruofei tergerak. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ling Xiaotian. Setelah Ling Xiaotian mengangkatnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Ruofei, ada apa? Apa masalahnya? Paman Ling, tiba-tiba aku ingin tahu, berapa banyak yang kamu keluarkan untuk membeli 2 tempat bertengger liar Cina itu? Xia Ruofei bertanya. Ling Xiaotian tidak bisa menahan tawa, hanya ini? Saya pikir sesuatu telah terjadi. Ruofei, biar ku bilang begini. Saat ini, bawal liar murni hampir tidak mungkin ditemukan sehingga belum ada patokan harga yang jelas. Saya membeli 2 bawal ini dengan harga 3.000 yuan per 500 gram, jadi totalnya sekitar 15.000 yuan. Nada suara Ling Xiaotian tidak peduli. 10.000 yuan untuk 2 ikan adalah jumlah yang luar biasa bagi sebuah keluarga biasa, tetapi sebagai kepala restoran Lingji, seorang miliarder, jumlah uang ini bukanlah apa-apa. Xia Ruofei hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata, mahal sekali. Ling Xiaotian terkekeh, Ruofei, jika kamu bisa membeli 2 ikan tenggeran Cina liar murni seharga 15.000 RMB, kamu bisa tertawa. Dan sepasang bawal ini telah diperiksa secara pribadi oleh kepala koki eksekutif saya. Mereka benar-benar liar, dan mereka ditangkap di hilir Sungai Yangtze. Mereka sangat otentik. Mata Xia Ruofei berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Paman Ling, apakah kedua bawal ini betina dan jantan? Apakah mereka masih hidup? Ling Xiaotian sedikit penasaran mengapa Xia Ruofei begitu bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dia masih tersenyum dan berkata, Nak, jika aku tidak melihatnya secara langsung hari ini, aku akan bingung dengan pertanyaan Anda. Ruofei, kedua bawal itu benar-benar jantan dan betina. Mereka kebetulan berpasangan. Pada titik ini, Ling Xiaotian berhenti sejenak, lalu berkata dengan sedikit kegembiraan, dan kedua ikan itu hidup.
Tahukah kamu? Ini adalah keajaiban. Tempat bertengger Cina adalah yang paling halus. Konon begitu seorang nelayan menyentuh sisik ikan, mereka akan langsung berhenti bergerak. Mereka sangat pemalu dan mudah ketakutan setengah mati hanya dengan gerakan sekecil apapun. Tapi sepasang sinar ini masih hidup. Saya tidak percaya ketika saya melihat mereka. Suara Xia Ruofei berubah. Dia bertanya, Paman Ling, kalau begitu, mereka belum terbunuh, kan? Tidak, aku tidak melakukannya. Saya mengatakan kepada mereka untuk menjaganya dengan hati-hati dan tidak mengganggu mereka. Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, ayo makan dan membunuh besok. Itu yang paling segar, haha. Xia Ruofei mendengar kegembiraan Ling Xiaotian dan berkata dengan malu-malu, itu, Paman Ling, bolehkah aku punya permintaan kecil? Kenapa kamu bersikap sopan sekali? Nah, katakan apa yang ingin kamu katakan. Apakah kamu kekurangan uang lagi? Ling Xiaotian bertanya. Tidak. Xia Ruofei dengan cepat berkata, Paman Ling, sepasang ikan bertengger Tiongkok itu. Bisakah kamu memberikannya padaku? Berikan padamu? Ruofei, apa maksudmu? Ling Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya saja, jangan memakannya. Aku punya kegunaan lain darinya. Kata Xia Ruofei, sedikit malu. Namun, Xia Ruofei tidak lagi merasa malu setelah mendengar permintaan yang paling sulit. Dia segera melanjutkan dengan alasan yang dia pikirkan, Paman Ling, sebenarnya seperti ini. Bukankah kamu baru saja memberitahuku tentang ikan tenggeran Cina? Saya online untuk memamerkannya kepada teman saya, dan teman saya. Oh iya, dialah yang membantu membudidayakan sayuran surga. Dia sangat pandai dalam teknik penanaman dan pembiakan. Teman saya baru-baru ini mempelajari pembiakan buatan ikan tenggeran Cina. Dia mendengar bahwa ada sepasang ikan bertengger liar Cina, jadi dia ingin mempelajarinya. Dia mengatakan bahwa mereka adalah spesimen hidup dan akan sangat mempromosikan penelitiannya, jadi dia meminta saya untuk membantunya dalam hal ini. Begitukah? Ling Xiaotian sedikit ragu. Xia Ruofei dengan cepat menambahkan, Paman Ling, temanku ini hanya terobsesi dengan teknologi. Dia tidak tertarik berbisnis. Dia telah setuju untuk terus bekerja dengan perusahaan surga kita setelah pengembangan teknik budidaya bawal. Kedepan, kami akan melakukan budidaya bawal liar tiruan yang berkualitas tinggi. Xia Ruofei sudah mengatakannya seperti ini. Selain itu, Ling Xiaotian juga merupakan penerima manfaat dari sayuran kebun persik. Dia pernah mendengar bahwa orang yang menginginkan bawal adalah orang yang menanam sayuran kebun persik bersama Xia Ruofei. Meskipun dia sedikit enggan, dia tetap setuju. Karena itu masalahnya, aku akan memberikannya padamu. Ling Xiaotian berkata dengan lugas. Xia Ruofei sedikit malu ketika dia bertanya, Paman Ling, kamu tidak mengundang tamu lain besok, kan? Kalau tidak baik kalau aku membelanya. Tidak apa-apa, aku hanya meneleponmu. Ling Xiaotian berkata, Ruofei, karena kamu sudah menggunakannya, ambillah. Apa salahnya aku melewatkan makan ikan? Xia Ruofei berkata dengan gembira, Paman Ling, aku berterima kasih atas nama temanku. Saat kami telah mengembangkan simulasi ikan bawal Changjiang, Anda akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Baiklah. Aku akan menunggu hari itu. Ling Xiaotian tertawa ketika berbicara. Sejujurnya, Ling Xiaotian belum mencicipi tempat bertengger Cina Changjiang selama 20 hingga 30 tahun. Ketika dia masih muda, harga ikan tenggeran Cina tidak semahal itu, jadi tentu saja dia sudah mencobanya sebelumnya. Rasa itu masih melekat di benaknya, jadi kali ini dia penuh antisipasi. Ikan itu telah diambil oleh Xia Ruofei, jadi dia berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak kecewa. Namun, karena itu demi karir calon menantunya, keinginannya akan makanan tidak ada apa-apanya. Xia Ruofei juga khawatir akan terjadi kecelakaan malam ini dan menyebabkan kematian ikan bawal, jadi dia hanya memberitahu Ling Xiaotian, Paman Ling, saya ingin datang dan mengambil ikan bawal sekarang, bukan? Tidak masalah. Ling Xiaotian tertawa. Kedua tempat duduk Cina ini ada di dapur saya. Datanglah sekarang. Baiklah. Kalau begitu, sampai ketemu lagi. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Dia melompat dari tempat tidurnya, mengenakan mantelnya yang sembarangan, dan berlari ke bawah. Dia mengendarai Night 15 langsung ke Villa Ling Xiaotian.